Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian? Apakah sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap belajar. Baik. Siap, Bu, Nah, siap. sebelum kita memulai hari kita dengan semangat, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan, Gustian, dipimpin doanya ya. Siap, Bu. Semuanya siap gerak? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan ke presensinya ya. Mbak Tommy hadir kah? Ada, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Gustian, Hadir. Pipit, ada Pipit? Baik, terakhir Saima ya belum ya? Hadir, Bu, saya. Baik. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelumnya kita ingat-ingat lagi ya pembelajaran minggu lalu. Nah, oke, kemarin kan saya udah kasih tahu ya kita sekarang ini akan belajar mengenai tekanan hidrostatis kan ya. Udah pada baca belum sebelumnya? Kan saya suruh kan baca terlebih dahulu ya. Udah, Bu, udah. Baca dikit, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting lumayan lah. Oke. Nah, sebelum masuk ke tekanan hidrostatis, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai tekanan tuh ya. Nah, kita Ya, ingat lagi nih. Apa sih itu gaya? Gaya tuh yang gimana sih sebenarnya? Tarikan Bu, dorongan. Iya, Tarikan dan tarikan. dorongan. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat sekarang? Sebelum masuk ke hidrostatis, zat padatnya dulu dong. Ayo. Kanan Saya pada yang zat bekerja padat. pada luas penampang tertentu, Bu. Nah, sip, Pipit, mantap. Lanjut. Yang ketiga. Coba, kira-kira lambang sama satuan yang mempengaruhi tekanan zat padat ada apa aja ya? Ada gaya, Gaya, F, Bu. gaya F. Luas sip. penampang, Satuannya Bu. Satuannya Newton. Newton, sip. Luas penampang satuannya apa? Meter persegi. Meter persegi ya, Bu. Oke, meter persegi. Kalau lambangnya? A besar ya? A, Bu, A, Iya, Bu. A oke, besar, oke. Bu. Hati-hati tertukar ya. Lanjut, yang terakhir. Nah, sekarang kalau di zat padat ada ada tekanan ya. Berarti di dalam fluida kira-kira ada tekanan juga nggak ya? Ada, Bu, sama-sama benda Bisa kayaknya. jadi, Bu. Oke, kita mulai lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, kita akan memulai dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan media laboratorium visual pad nih. Kalian kan seneng ya main-main komputer ya, main-main di labcom. Nah, kita akan memindahkan lab fisikanya itu ke dalam komputer. Kita bakal menggunakan media pad sebagai proses pembelajaran pada hari ini ya. Yaitu tujuan pembelajarannya ada menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, lalu melakukan simulasi. Yang terakhir ada menyajikan laporan praktikum. Walaupun ini bentuknya di dalam PC, di dalam komputer, tapi harus ada laporannya dong, tetap ya. Jadi nanti di akhir kalian harus menyajikan atau mempresentasikan hasil dari proses pembelajaran hari ini ya. Oke. Untuk kita untuk memulai pembelajaran hari ini kita buka di ini ya. Saya stop dulu deh. Oke, kita nonton dulu sebentar nih. Lumayan biar gak jenuh. Nonton apa, Bu? Nonton apa ya? Nah, kita coba nih.
Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Wah, ada pertanyaan-pertanyaannya bikin kalian menggerutuk nggak kira-kira? Oke, terlihat jelas kan ya? Berarti intinya sekarang kita akan mempelajari apa yang ada di permasalahan tadi. Kira-kira apa ya pertanyaan di video tadi? Kalian pernah berenang? Pernah Kak? Pernah, Bu. Nah, Bu, Pernah pernah. coba main itu loh, main koin-koin yang dilempar ke bawah itu? Oh, iya, pernah, Bu. Nah, apa itu. sih yang dirasain ketika kalian mencoba terus ngambil koin yang dilempar ke dasar kolam renang? Gimana rasanya? Kalau Makin misalkan sesak, Bu. dia dalam, Bu, rada susah, Bu. Susah ya? Ya, Kayak ngap gitu ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira Kayak kenapa susah. ya itu ya? Kelagep, Bu. Nah, kira-kira apa coba yang mempengaruhinya? Kira-kira dulu aja sama kalian. Itu dijadikan hipotesis nih sama kalian. Oh, kayaknya kalau misalnya kalian lebih dalam berenang itu kan katanya fluid. Berarti ada apa ya kira-kira? ada apa ya, Bu, Ditindih ya? sama air ya, Bu ya? Gimana dihimpit sama Kayaknya air? ada gaya Ditindih- yang nolak ditindih sama sama air dari ya, Bu, air ya? deh. Ini sama air, ditolong sama air boleh. Oke, lanjut. Ada apa lagi kira-kira? Apalagi ya? Apa lagi ya? Aduh, ini jadi apa lagi ya? Oke, untuk membahas permasalahan kali ini, saya akan menggunakan media pad ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, terlebih dahulu kalian boleh deh berkumpul sama temannya masing-masing. Saya kemarin sudah bagi dua orang kan? Ya, sok silahkan masuk ke webnya ya. Ada di bagian, ada webnya Pet Colorado ada? Coba sambil Ada, dibuka Bu. dulu. Ada, Bu, ada. Ada ya. Sambil dibuka dulu Pet Colorado-nya, saya sambil bagikan LKPD-nya ya. Ini pengerjaannya untuk berdua ya. Oh, Baik, berdua ya, Bu. Bu, Ya, ya. berdua saja. Oke. Sudah dibuka? Sudah dibuka petnya? Udah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke. Ada, Bu. Silakan sambil mengerjakan petnya, sambil melihat di LKPD-nya ya. Saya sambil berkeliling untuk melihat dan mencari apakah kalian merasa kesulitan atau tidak. Coba, ada yang merasa kesulitan tidak? Terima, Tekanannya diletakkan di mana, Bu? mana? Tekanannya, sudah rulernya itu, ruler dan gridnya? Iya, udah. Ruler sama gridnya jangan lupa diklik. Nah, dipenuhi ininya airnya ya. Nah, di sini disimpannya. Ada kesulitan lagi tidak? Syaima mau menampilkan tidak yang Syaima? Bu, tunggu, Bu, tunggu. Coba, Bu, lihat punya saya ya, Bu. Boleh, boleh. Coba ya, saya sambil melihat yang punya Syaima. Saya ini ya, Bu, ya. Liatin ya, Bu. Punya saya udah bener belum nih, Bu? Ya, Nih, Bu, bentuknya kayak gini kan ya, Bu, ya? Ya, betul, betul. Lalu itunya. Nah, Terus jangan lupa ininya grafikasi. ditarik.
Ya, ditarik Gravitasinya pakai berapa sih Bu di 10 saja LKPD? lah. 10 ya. 10 saja biar mudah. Nah, iya betul. Hitungnya biar gampang ya Bu. Ya, Ini berarti ditarik ke permukaan tuh sini ya Bu ya pas ya, nol. ya. Bisa tidak? Nah, di situ aja boleh lah. Yang penting di pas titik nol. Di pas titik nol aja, saya mah nggak apa-apa. Lumayan ya susah Bu. Ya, nggak Ngepasinya apa-apa. teh. Oke, Terus sip. satu lagi, Di tiga-tiganya aja, biar kelihatan langsung. Nah, kayak gini ya Bu ya. lagi di yang kedua. Oke. Yang ketiga Ini sekarang. bisa langsung banyak ya Bu ya Iya, ternyata. bagus kan ya? Ternyata Iya, tidak gampang. sesulit yang kalau kita langsung praktikum gitu ya. Oke. Oke, Terus lanjut. angkanya langsung masukin ke tabel Nah, gini Bu. langsungin ke tabel aja ya. Oh gitu Bu. Nah, jangan lupa karena di sini ada atmosfer, jadi kalian harus mengurangi hasil yang di sini dengan atmosfernya. Di situ nilai atmosfernya 101,3. Nah, hasil Oh. dari pengurangan itu adalah tekanan hidrostatis yang diberikan dari setiap parameter tekanan ini gitu. Beda kan kalau misalnya nggak ada atmosfer di udara ini gitu. Berarti iyalah. Iya. Oke. Oke, nah ini Bu, teman saya nyatat dulu ya Bu. boleh. Nah, ini kan baru air ya, Kaima ya. Coba Iya, nanti digeser. diganti ya Bu ya. Ya, digeser aja tuh ada gasolin sama honey. Coba digeser ke gasolin. Yang ini. Ya, gasolin itu bensin ya. Nah, oke. Oh, Kira-kira berubah warnanya nggak? begini. Warnanya berubah. Tekanannya berubah nggak? Iya Bu, berubah. Ini Berubah, dicatat Bu. juga ya Bu. Iya, dicatat. Itu kira-kira jadi lebih kecil atau lebih besar ya? Ini sih lebih kecil Bu daripada air tadi. Lebih kecil daripada air ya. Sekarang Ya. geser lagi ke Berarti honey. yang ke honey ke kanan gini Bu. Iya, betul. Ke honey kira-kira jadi lebih kecil atau lebih besar? Jadi lebih besar sih Bu. Lebih Lebih besar besar, ya. Bisa beda-beda Berarti gitu ya Bu ya. kalau beda-beda gitu apa ya yang mempengaruhinya? Itu ya jenis itu ya Bu. Nah, jenis ini ada Bu nih Bu, fluid jenis dan fluidanya. sifting. Nah, berarti Iya. ada massa jenis zat cair itu mempengaruhi. Berarti tadi ke honey itu lebih besar atau lebih kecil massa jenisnya? Honey di sini 1400 gede Bu, Oke, paling gede 1400 dia. paling gede ya. Terus tekanannya tadi gede juga dong ya. Iya. Nah, berarti kalau dipindahin lagi ke gasolin, nah gasolin dia Jadi berapa nih? ngecilin lagi. Jadi ngecilin. Ternyata kalau di massa jenisnya kecil, si tekanan dari zat cairnya juga jadi kecil. Sedangkan Kecil, kalau yang honey ini besar. besar ya. Oke, sip. Balikin lagi Syaima ke airnya. Air. Oke, air ya 1000 aja, 1000. Sip. Tapi kalau yang ini mah nggak berubah ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat aja nih Karena sekarang. nggak nyampe air kali ya Bu ya? Coba lihat dari atas sampai ke bawah. Kira-kira yang lebih besar yang mana ya? Ini sih Bu, yang paling dalam. Yang paling dalam ya, yang paling bawah. Kalau Paling sampai bawah. atas, Kalau di atas dia paling kecil. berarti kalau seperti itu yang mempengaruhinya apa aja ya? Ini kalau tiap semeter beda berarti kedalamannya juga ya Bu. Kedalamannya juga mempengaruhi. Tadi kita punya nih apa? Massa jenis ya. Terus yang kedua Ya. ini sekarang Kedalaman. Boleh sok diisi dulu lah sekarang mah LKPD-nya sambil buat kesimpulan dan analisisnya dulu ya. Jangan lupa dianalisis. Analisisnya berarti itu ya Bu ya, yang tadi Ibu Iya, bilang. yang tadi udah dikasih clue kan. Nah, silahkan. Iya. Silahkan ditulis ya di LKPD-nya. Ya udah makasih ya Bu. Ini saya Iya. langsung dapat nih Bu Oke, hasilnya. mantap ya Saima ya. Yang lain Gampang silakan banget ya. Bu. Waktunya Ya. hanya 30 menit deh. Oke. Oke. Sudah selesai semuanya? Udah Bu. Sudah. Oke. Sampai sejauh ini kira-kira penggunaan chatnya mudah apa sulit? Mudah Bu. Mudah ya, mudah. Mempermudah nggak Dan untuk mencari? menyenangkan. Menyenangkan kan? Iya Bu, kayak main-main. Mencarinya nggak? Oh, kayak main-main. Asik ya, kayak game ya. Oke. Iya. Nah, selanjutnya boleh deh
presentasi dari tiap kelompoknya. 2 orang aja deh, nggak apa-apa, nggak semua kelompok juga, takut nggak cukup waktunya. Boleh saya, Bu? Boleh, titip dulu, Saya boleh. juga mau, Bu. Nadia mau? Ya. Boleh, titip dulu deh, baru Nadia ya. Mau, Bu. Silahkan. Ya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Nah, jadi berdasarkan simulasi yang sudah kami lakukan, ternyata ada hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis, di mana semakin besar kedalamannya, tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kemudian yang kedua, setelah diganti-ganti nih fluidanya, ternyata juga ada hubungan jenis fluida dengan tekanan hidrostatis, di mana semakin besar massa jenis fluida tersebut, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kemudian yang ketiga itu hubungan antara kedalaman massa jenis fluida dan tekanan hidrostatis. Nah, ternyata dari analisis pertama dan kedua tadi, kami mendapatkan bahwa tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman dan massa jenis fluida. Nah, dengan percepatan gravitasi yang dipakai tadi pada simulasi PET tadi 10 meter per second kuadrat, sehingga dapat dirumuskan persamaan hubungan matematis dari ketiga besaran tersebut, di mana besarnya tekanan hidrostatis itu sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan kedalaman. Deh, mantap. Udah, Ya. Titit? Sudah, Bu. Boleh, kita lanjut ke Nadia ya. Saya sebenarnya sama, Bu. Oh, sama, nggak apa-apa. Iya. Disebutin aja. Intinya berarti seperti apa? Untuk analisis datanya ya, Bu, saya presentasikan. Boleh. Sebentar ya, Bu. Nungguin Boleh. temen nyatat dulu. Nadia agak putus-putus, patah-patah ya. Halo, Bu. Ya, dicoba Nadia. Sudah selesai kan nulisnya? Sudah, Bu. Boleh, sok. Jadi berdasarkan hasil analisis kelompok kami ya, Bu, hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis itu, Bu, semakin dalam, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan benda itu juga akan semakin besar, Bu. Oh, iya, betul. Kemudian kalau misalkan massa jenis fluida hubungannya dengan tekanan juga sama, Bu, berbanding lurus, di mana semakin besar jenis fluidanya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar, Bu. Dan begitu pula dengan hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan tekanan hidrostatis dari percobaan kami, semuanya berbanding lurus, Bu. Artinya, salah satunya itu dibesarkan, maka yang lain juga ikut besar nilainya, Bu. Sehingga secara matematis, Bu, tekanan hidrostatis itu bisa bisa dituliskan sebagai massa jenis dikali dengan G dikali dengan H, Bu. Oke, sip. Sampai saat ini, sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sudah pahamkah semuanya? Oke. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah paham, saya lanjut untuk penguatan ya. Kita lihat lagi nih. Nah, di sini. Oke, nah. Untuk mengetahui tekanan hidrostatis nih, intinya kan tekanan hidrostatis itu gaya gravitasi, diawali dengan gaya gravitasi nih yang menyebabkan zat dalam suatu wadah itu selalu tertarik ke bawah. Ya, ternyata makin tinggi zat cair di dalam wadah itu, makin berat zat cair itu, sehingga makin besar pula tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Makanya tadi, oh Bu, ternyata semakin dalam, semakin besar tekanannya ya, karena itu tuh, karena dia tuh semakin tinggi wadah,
semakin berat juga semakin berat juga zat cairnya. Makanya tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, misalnya nih kita anggap zat cair ini terdiri dari berlapis-lapis ya. Kalau dilihat ada berlapis-lapis sampai beribu-ribu lapisan misalnya tuh. Nah, lapisan yang paling bawah ini, lapisan yang paling banyak ditekan dari lapisan yang di atasnya. Gitu. Kenapa? Karena dia ini berada di paling dasar. Lapisan paling atas ditekan oleh udara, sehingga tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan atmosfer ya. Makanya tadi saya bilang, karena di situ ada atmosfernya, makanya untuk mencari tekanan hidrostatis, kalian perlu mengurangi tekanan di dalam parameter, dikurangi tekanan atmosfer kan ya? Nah, seperti itu. Makanya tadi nih Saima, Bu, kok yang di bagian air nilai di permukaannya tidak sama, tidak apa-apa, itu mungkin ada kesalahan di bagian media petnya ya mungkin ya, tapi di duanya itu di antara gasolin dan menghani tadi ya, di tekanannya sama ya nilainya, sama dengan tekanan atmosfernya, nilainya 101,3 tadi gitu ya. Oke, nah si fluida juga dia selalu menekan ke segala arah nih. Karena si tekanan ini tidak memiliki arah, maka si tekanan dari fluida ini termasuk kepada besaran skalar gitu ya. Oke, lanjut saya tadi kalian udah dapat nih tekanan hidrostatis itu bukan dibagi tiga, memiliki 3 faktor Bu yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ya kan. Yang pertama ada massa jenis, ya massa jenis Bu. cair. Massa jenis. Terus ada lagi Kecepatan gravitasi. bumi, Percepatan gravitasi. Tadi saya coba yang 10 ya, ada juga nilainya seperti yang digambar ini di layar ini nilainya 9,8, tapi tadi kita coba 10 ya. Terus yang terakhir Ya, yaitu Bu. kedalaman ya, berarti ketiga faktor utama ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan tekanan hidrostatisnya. Ketika massa jenis dari suatu zatnya besar, maka tekanan hidrostatisnya pun akan besar, gitu kan. Kedalamannya semakin dalam, berarti kan semakin besar tuh kedalamannya, berarti tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Sehingga kalian akan mendapatkan persamaannya seperti ini. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Tadi ada di bagian PET, pH itu punya satuan KPA ya, kalau di PET mah ya. Artinya Iya Bu, KPA. kilo Pascal. Berarti satuan dari tekanan hidrostatisnya itu lebih ke paskalnya ya. Kilo itu berarti artinya 10 pangkat 3 ya. Oke, kita coba nih di sini katanya ada tekanan hidrostatis, misalnya katanya berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 50 cm. Sedangkan Rho dari airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya kita pakai 9,8. Berarti tinggal dikaliin aja ya semuanya. Tapi jangan lupa di sini satuannya harus sama semua dong. Nah, kalau ini mereka pakai meter, ini juga meter, berarti yang sentimeter ini harus dirubah ke dalam meter. 0,5. Semuanya berarti Rho dikali G dikali H. Rho itu lambang dari apa? Rho itu lambang dari massa Jenis. 1000 dikali 9,8 dikali 0,5, hasilnya adalah 4.900 kg per meter sekon kuadrat. atau Newton per meter kuadrat. Atau saya lupa nulis lagi di sebelah sini ada 4.900 Pascal. Sampai sini paham? Satuannya sama ya Bu ya? Nah, Pascal itu semuanya banyak ya Bu ya satuannya? Kalau yang tadi di PET itu ada K-nya di depannya. K itu artinya Iya Bu. kilopascal. Kilopascal itu berarti berapa? 10 pangkat 3. Paham sampai sini? Paham Bu. Oke. Nah, belum. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa menyimpulkan dong ya. Coba dibaca sama seorang nih. Ini adalah simpulan dari percobaan kita hari ini.
Boleh mau sama siapa? Tadi Syaima udah, Pipit udah, Nadia udah, Baskomi deh, boleh. Ya Bu, saya Bu. Ya. Nah, ini kesimpulan dari percobaan kita hari ini ya. Pak. Ya, kesimpulannya yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh cairan pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Yang kedua, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, massa jenis gas cair. Yang kedua, gravitasi. Dan yang ketiga, kedalaman suatu benda, Bu. Kalau sudah selesai, kita evaluasi dulu ya. Baik, Bu. Tugas ya Bu ya, tugas. Ada tugas 6 soal. Enggak 6. 5 deh, 5. Kasihan kebanyakan. Waduh, banyaknya, Bu. Oke, Hari ini Bu dikumpulin Bu. ya, dikumpulin hari ini dong. Nah, ini ya, coba dikerjakan. Waktunya ini 5 soal. Berarti cukup 20 menit. Apa kebanyakan deh, 15 menit aja. Silakan dikerjakan. Esai ya Bu ya. Ya, esai. Oke. Sudah 15 menit nih, silakan dikumpulkan ya. Nah. Saya stop dulu. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita masih di pembahasan di fluidastatis, yaitu mengenai hukum utama hidrostatistika. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, kalian harus membaca-baca terlebih dahulu biar ada gambaran. Oke? Oke Sampai Bu. sini Siap, Bu. saya cukupkan. Baik, Bu. Semoga hari ini pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.